Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu berjudul Perkembangan Peserta Didik Masa SMA. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Ananda Laila Istiqomah, Anaini Nirbayanti, Bintang Rifki Pratama, Putri Ayuni Tias Maparin, Puspita Zulfiandari, Restu Ardianto, dan saya sendiri Riki Wibowo Prasetya. Teman-teman, siapkan posisi yang nyaman untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami, dan selamat menonton. A. Pertumbuhan dan perkembangan fisik. Perubahan yang paling dirasakan oleh remaja pertama kali adalah perubahan fisik. Terjadi pubertas, yaitu proses perubahan yang bertahap dalam internal dan eksternal tubuh anak-anak menjadi dewasa. Perubahan hormon termasuk hormon seksual membuat remaja menjadi tidak nyaman dengan dirinya dan juga sekaligus jadi sering terlalu fokus pada kondisi fisiknya. Misalnya, remaja jadi sering berkaca hanya untuk melihat jerawat atau poninya, jadi terlalu resah dengan bentuk tubuhnya, dan sebagainya. Perubahan fisik remaja secara umum. Perempuan, pertumbuhan payudara 3-8 tahun. Pertumbuhan rambut pubis atau kemaluan 8-14 tahun. Pertumbuhan badan 9,5-14,5 tahun. Menstruasi 10-16 tahun, kadang 7 tahun. Pertumbuhan bulu ketiak 2 tahun setelah rambut pubis. Kelenjar menghasilkan minyak dan keringat sama dengan tumbuhnya bulu ketiak. Laki-laki, pertumbuhan testis 10-13,5 tahun. Pertumbuhan rambut kemaluan 10-15 tahun. Pembesaran badan 10,5-16 tahun. Pembesaran penis 11-14,5 tahun. Perubahan suara karena perubahan pita suara sama dengan pembesaran penis. Tumbuhnya rambut di wajah dan ketiak 2 tahun setelah rambut pubis. Kelenjar menghasilkan minyak dan keringat sama dengan tumbuhnya bulu ketiak. Perubahan fisik selama masa remaja dibagi menjadi beberapa tahap. 1. Perubahan eksternal. 2. Perubahan internal. 3. Perubahan seksual. Perubahan eksternal: tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, organ seks baik laki-laki atau perempuan, ciri-ciri seks sekunder. Perubahan internal: sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem endokrin, jaringan tubuh. Perubahan seksual: pada saat seorang anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan menstruasi pertama pada remaja putri ataupun perubahan suara pada remaja putra, secara biologis dia mengalami perubahan yang sangat besar. Pubertas menyedihkan seorang anak tiba-tiba memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Hormon yang aktif pada masa pubertas. 1. Folate Stimulating Hormone atau VSH. 2. Luteinizing Hormone atau LH. Pada anak perempuan, kedua hormon tersebut merangsang pertumbuhan estrogen dan progesteron, dua jenis hormon kewanitaan. Sedangkan pada anak laki-laki, luteinizing hormone yang juga dinamakan interstitial cell stimulating hormone atau ICSH merangsang pertumbuhan testosteron. 2. Pertumbuhan fisik remaja dengan implikasinya terhadap pendidikan. A. Menyediakan sarana dan prasarana. Faktor sarana dan prasarana ini jangan sampai menimbulkan gangguan kesehatan pada anak, misalnya ruangan kelas, tempat duduk, dan meja, dan sebagainya. B. Waktu istirahat. Istirahat sangat dibutuhkan untuk menghilangkan rasa lelah dan mengumpulkan tenaga baru. Istirahat yang cukup sangat diperlukan. C. Diadakannya jam olahraga bagi siswa.
Pelajaran olahraga sangat penting bagi pertumbuhan fisik anak karena dengan olahraga yang dijadwalkan secara teratur oleh sekolah, berarti pertumbuhan fisik anak akan memperoleh stimulasi secara teratur pula. B. Perkembangan secara intelektual. 1. Pengertian intelektual. Istilah intelek berasal dari bahasa Inggris, intellect, yang menurut Chaplin diartikan sebagai proses kognitif, proses berpikir, daya menghubungkan, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan. Intelijensi atau intelektual merupakan suatu kata yang memiliki makna sangat abstrak. Menurut Gardner, menegaskan bahwa intelektual seharusnya didefinisikan sebagai seperangkat kemampuan untuk memproses operasi yang memungkinkan individu mampu memecahkan masalah, menciptakan produk, menemukan pengetahuan yang baru selama dalam kegiatan yang bermuatan nilai secara kultural. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang intelijen adalah orang yang dapat menyelesaikan persoalan dalam waktu yang lebih singkat, memahami masalahnya lebih cepat dan cermat, serta mampu bertindak cepat. 2. Karakteristik perkembangan intelektual remaja. Piaget membagi 4 tahapan perkembangan intelektual kognitif, yaitu 1. Tahap sensori motoris yang memiliki karakteristik segala tindakannya masih bersifat naluriah atau masih bisa dibilang dengan memiliki sifat egosentris yang besar. 2. Tahap praoperasional memiliki karakteristik individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-idenya. 3. Tahap operasional konkret yang memiliki karakteristik cara berpikir individu belum menangkap yang abstrak meskipun cara berpikirnya sudah tampak sistematis dan logis. Yang keempat adalah tahap operasional formal yang memiliki karakteristik individu mulai mampu berpikir logis dengan objek-objek yang abstrak. 3. Berpikir kausalitas. Perkembangan kognitif remaja dalam pandangan Jean Piaget atau seorang ahli perkembangan kognitif merupakan periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal atau period of formal operation. Para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka juga mampu mengintegrasikan pengalaman masa lalu dan sekarang untuk ditransformasikan menjadi konklusi, prediksi, dan rencana untuk masa depan. Dengan kemampuan operasional formal ini, para remaja mampu mengadaptasikan diri dengan lingkungan sekitar mereka. 4. Perkembangan intelektual dan implikasinya dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pendidik menerima peserta didik secara positif sebagaimana adanya tanpa syarat, unconditional positive regard. Kedua, pendidik menciptakan suasana di mana peserta didik tidak merasa terlalu dinilai oleh orang lain. Yang ketiga, pendidik memberikan pengertian dalam arti dapat memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku peserta didik. Yang keempat dan terakhir, memberikan suasana psikologis yang aman bagi remaja untuk mengemukakan pikiran-pikirannya sehingga terbiasa berani mengembangkan pemikirannya sendiri. C. Perkembangan dalam emosi. Perkembangan pada masa SMA remaja merupakan suatu titik yang mengarah pada proses dalam mencapai kedewasaan. Gejala-gejala emosional para remaja seperti perasaan sayang, marah, takut, bangga dan rasa malu, cinta dan benci, harapan-harapan dan putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Dalam satu waktu, mereka akan kelihatan sangat senang sekali, tetapi mereka tiba-tiba langsung bisa menjadi sedih atau marah. Contohnya pada remaja yang baru putus asa atau remaja yang tersinggung perasaannya. Psikolog memandang anak usia SMA sebagai individu yang berada pada tahap yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan individu. Ketidakjelasan ini karena mereka berada pada periode transisi, yaitu periode kanak-kanak menuju orang dewasa yang disebut masa remaja atau pubertas. Umumnya mereka tidak mau dikatakan sebagai anak-anak, juga belum siap menyandang predikat sebagai orang dewasa. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi.
Sejumlah penelitian tentang emosi menunjukkan bahwa perkembangan emosi remaja sangat dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor belajar. Kegiatan belajar turut menunjang perkembangan emosi remaja. Metode belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain sebagai berikut. A. Belajar coba-coba. B. Belajar dengan cara menilai. C. Belajar dengan cara mempersamakan diri. D. Belajar melalui pengondisian. E. Belajar di bawah pembimbingan dan pengawas. 2. Pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab seseorang kesulitan berbicara. Ketegangan emosional yang cukup lama mungkin menyebabkan seseorang gagap. Seseorang yang gagap sering dapat berbicara secara normal jika dalam keadaan rileks atau senang. Namun, jika dia dihadapkan pada situasi-situasi yang menyebabkan kebingungan, dia akan mengalami kesulitan dalam berbicara. 3. Mengembangkan emosi remaja dan implikasinya bagi pendidikan. Intervensi pendidikan untuk mengembangkan emosi remaja agar dapat mengembangkan kecerdasan emosional. Salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan intervensi yang dikemukakan oleh W.T. Grant Consortium dalam Ali dan Asori tentang unsur-unsur aktif program pencegahan, yaitu sebagai berikut. 1. Pengembangan keterampilan emosional. Cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan emosional individu adalah A. Mengungkapkan perasaan. B. Menilai intensitas perasaan. C. Mengelola perasaan. D. Menunda pemuasan. E. Mengendalikan dorongan hati. F. Mengurangi stres dan memahami perbedaan antara perasaan dan tindakan. Lalu yang lainnya ada pengembangan keterampilan kognitif dan pengembangan keterampilan perilaku. D. Perkembangan dalam sosial media. Menurut Chris Garrett, media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara orang dengan satu sama lain dan memiliki peminat yang banyak, tidak terkecuali para remaja. Bahkan usia di bawah umur sudah memiliki akun media sosial pribadi. Implikasi media sosial bagi pembelajaran pada masa SMA. 1. Mudahnya akses komunikasi. Dengan kemudahan ini, pendidik dapat terus memantau perkembangan selama di rumah melalui hubungan dengan orang tua peserta didik. 2. Luasnya informasi. Dengan banyaknya informasi yang dapat diketahui, pendidik bisa dengan mudah membuat tema bahasan yang menarik dalam pembelajaran. 3. Pembelajaran bisa dilaksanakan secara online. Hal tersebut adalah pilihan yang paling efektif dalam kondisi tertentu. 4. Sumber pengetahuan yang luas. Dengan banyaknya sumber yang dapat diakses, maka akan memudahkan pembelajaran serta dapat membantu pendidik untuk menjelaskan materi yang kurang dimengerti oleh peserta didik. 5. Sebagai media pelatihan dan motivasi. Media sosial memiliki berbagai macam metode pelatihan dan penyampaian motivasi untuk membangun kepribadian peserta didik menjadi lebih baik. Demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di grup WhatsApp dan aturan bertanya yang telah kami sediakan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.